Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk telah mencapai 1.668 orang. Ini setelah adanya penambahan jumlah penderita HIV/AIDS yang mencapai 117 orang dalam kurun waktu bulan Januari 2021 hingga pertengahan bulan Oktober 2021 ini. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD Kabupaten Nganjuk yang juga PLT Bupati Nganjuk, Haji Marhen Jumadi mengatakan, dari 117 orang tambahan penderita HIV/AIDS tersebut terdiri dari 66 orang laki-laki dan 50 perempuan dan 1 orang gay atau waria. Dijelaskan oleh Marhen Jumadi, bila dilihat sebenarnya penyakit HIV/AIDS ini lebih berbahaya dari COVID-19, di mana kalau COVID-19 tersebut memiliki jangka waktu bertahan sekitar 14 hari bisa dinyatakan sembuh. Akan tetapi kalau HIV/AIDS tidak bisa. Sampai saat ini juga belum ada obat untuk penderita HIV/AIDS sehingga penyakit tersebut bisa bertahan seumur hidup bagi penderitanya. Lebih lanjut diungkapkan oleh Marhen Jumadi, kondisi penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk sekarang ini cukup mengkhawatirkan, di mana hampir di seluruh desa di Kabupaten Nganjuk terdapat penderita HIV/AIDS yang sekitar 50% berasal dari ibu-ibu dan 46% berasal dari bapak-bapak, serta 4% dari kaum waria atau gay. Oleh karena itu dikatakan oleh Marhen Jumadi, sejumlah langkah yang dilakukan untuk meminimalisir penyebaran penyakit HIV/AIDS, yakni dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Identifikasi terhadap penderita lebih ditingkatkan. Penderita tidak perlu dirahasiakan sehingga semuanya bisa mengawasi dan melakukan pengecekan kesehatan. Ini agenda saya adalah selaku ketua KPAD yaitu sosialisasi HIV/AIDS pada organisasi GOW di Kabupaten Nganjuk, lintas organisasi ya. Kita sampaikan beberapa hal termasuk perkembangan HIV, kasus HIV di Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah COVID juga kita tangani. COVID sebenarnya risikonya lebih ringan dibandingkan HIV/AIDS. Kalau COVID begitu positif virus 14 hari, apalagi sekarang alhamdulillah sudah zero. Tapi kalau HIV/AIDS ini tidak bisa, dia seumur hidup dan sampai dengan Oktober kemarin 1 tahun atau 10 bulan 2021 kurang lebih 117 kasus. Di total yang kena atau penemuan HIV/AIDS itu sekarang sudah 1.668 orang, tersebar di seluruh Kabupaten Nganjuk, tersebar di seluruh desa-desa di Kabupaten Nganjuk. Ini yang kita memprihatinkan, sehingga ayo kita bersama-sama kita cegah HIV/AIDS. Yang terkena juga harus terbuka biar nanti tidak menyebarkan kepada yang lainnya. Sementara itu, Sekretaris KPAD Kabupaten Nganjuk Setiadi menambahkan, KPAD terus berupaya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya penyakit HIV/AIDS tersebut, yakni dengan memberikan penjelasan terkait proses dan cara penularan dari penyakit HIV/AIDS. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa mengantisipasi sendiri agar tidak tertular penyakit tersebut. Sosialisasi kepada PKK dan tokoh masyarakat yang ada di desa di 15 tempat, jadi 30 kali 30 desa. Maksudnya agar masyarakat tahu cara penularannya HIV/AIDS sehingga tidak terjadi stigma. Itu harapan yang memprihatinkan yang tadi, yaitu usianya sangat muda. Kasus dari 1.668 itu 1.050 lebih itu sudah usianya produktif, sehingga sangat riskan untuk penularan berikutnya. Harapannya seperti apa Pak dengan adanya sosialisasi ini Pak? Harapannya paling tidak dari audien ini tahu penularan HIV/AIDS, dan sehingga goal kita yaitu tidak ada temuan di tahun 2030, tidak ada kematian karena HIV/AIDS, yang ketiga tidak ada diskriminasi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.